Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang peluang kejadian. Oke, kita mulai ya. Nah, coba tebak deh. Kalau sebuah koin dilemparkan ke atas, maka peluang munculnya sisi gambar adalah peluangnya berapa kira-kira? Tahu nggak? Bingung ya? Karena kita memang belum belajar peluang. Nah, coba kalau kalimatnya diganti. Kalau sebuah koin dilemparkan ke atas, maka persentase munculnya sisi gambar adalah persentase sama dengan 50% ya. Bagus, 50%. 50% sama dengan 50/100 seperti itu. Nah, 50/100 bisa disederhanain nih jadi 1/2. Dibagi 50 ya. Atas dibagi 50, bawah dibagi 50. Jadilah setengah seperti itu. Jadi persentase yang awalnya 50% jadi 50/100 disederhanain jadi setengah. Nah, kalau ditanya peluangnya sekarang, itu kan persentase. Kalau ditanya peluangnya, peluangnya adalah 1/2. Oh, ternyata peluangnya sama dengan hasil penyederhanaan dari persentasenya seperti itu. Kok bisa sih jadi 1/2? 1 tuh menyatakan apa sih? Terus 2 tuh menyatakan apa sih? Oke, 1 dan 2 itu menyatakan, kita lihat. 1, lihat kejadiannya. Kejadian adalah munculnya sisi gambar gitu ya. Terus 2 menyatakan apa gitu ya. 1 sama 2 menyatakan apa? Nah, 2 ini menyatakan seluruh kemungkinan. Kemungkinan pertama itu angka. Kemungkinan kedua gambar seperti itu. Nah, ada 2 kemungkinan doang kan ya? Angka sama gambar, maka muncullah seluruh kemungkinan yaitu 2. Duanya dari angka dan gambar. Terus satunya apa? Satu adalah kejadiannya. Dalam hal ini adalah muncul sisi gambar seperti itu. Jadi peluang itu menyatakan kejadiannya, banyaknya kejadiannya ya. Untuk hal ini adalah muncul sisi gambar dibagi dengan seluruh kemungkinannya seperti itu. Kenapa 2? Karena kemungkinannya cuma 2, angka dan gambar. Kenapa 1? Karena di antara pelemparan itu angka itu cuma 1 kemungkinan seperti itu. Yang lainnya gambar, maka muncullah peluang 1/2. Oke. Kita coba dengan dadu. Kalau sebuah dadu dilemparkan ke atas, maka peluang munculnya angka genap adalah peluangnya. Tadi kan berapa per berapa gitu ya. Berapa per berapa. Nah, yang bawah ini kan seluruh kemungkinan ya. Kalau tadi kan koin seluruh kemungkinannya cuma 2, angka atau gambar. Nah, kalau dadu kemungkinannya berapa aja kalau dilempar bisa muncul? Angka 1 bisa ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ada 6 kemungkinan seluruhnya seperti itu. Nah, terus kalau angka genapnya, kejadiannya apa? Muncul angka genap. Angka genapnya kalau di dadu berapa aja sih? 2, 4, 6. Nah, dihitung banyaknya. 1, 2, 3. Ada 3 banyaknya. Nah, berarti peluangnya adalah 3/6 seperti itu. Nah, kalau kalian lupa seperti tadi ya, kayak si koin tadi tuh. Ini adalah seluruh kemungkinan. Dalam hal ini kemungkinan dadu ya. Kalau tadi kan koin cuma 2 karena sisi yang gambar doang. Tapi kalau dadu 6. Kenapa? Karena bisa muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Nah, yang 3 ini apa nih? 3 adalah kejadiannya. Kejadiannya apa? Dalam soal muncul angka genap. Muncul angka genap. Seperti itu. Nah, angka genapnya berapa aja sih? 2, 4, 6. Nah, itulah dia. Jadi dia dapat kalian peluangnya. Pak, bisa disederhanain gak sih Pak kalau peluang gitu? Oke. Kalau peluang nilainya bisa disederhanakan ya. 3/6 bisa jadi 1/2 seperti itu. Jelas? Oke, bagus. Selanjutnya mengenai nilai peluang.
nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Kalau misalkan peluang sama dengan 0, kejadian yang tidak mungkin terjadi. Nah, kalau peluangnya 0 maka kejadiannya nggak mungkin terjadi. Contohnya apa? Misalkan sebuah dadu dilempar, peluang muncul angka 10 adalah nggak mungkin kan ya, maka peluangnya pasti 0. Nah, nilai peluang itu 0 sampai 1. Nah, kalau yang ini kan 0,5 kan kalau jadi desimal kan. Nah, seperti jadi 0, sekian 0, sekian gitu. Kalau peluang kalau 0 dia nggak mungkin terjadi, sama dengan 0%. Tapi kalau peluangnya 1 itu pasti terjadi. Pasti terjadi contohnya gimana? Peluang terjadinya kiamat adalah 1. Kenapa 1? Karena dia pasti terjadi. Seperti itu. Jelas? Oke, bagus, itu mengenai nilai peluang. Jadi nilainya antara 0 sampai 1. Nggak mungkin dia lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 1. Nah, kalian bisa nentuin peluang kan ya? Nah, peluang itu apa? Kejadian, banyaknya kejadian dibagi dengan seluruh kemungkinan. Ini seluruh kemungkinan ini bisa juga disebut dengan ruang sampel. Seperti itu. Nah, ini banyaknya kejadian. Jadi banyaknya kejadian dibagi dengan seluruh kemungkinan atau ruang sampel. Nah, apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel adalah kumpulan semua kemungkinan atau seluruh kemungkinan. Nanti juga ada titik sampel. Titik sampel itu apa? Anggota-anggota dari ruang sampel. Nah, banyaknya ruang sampel dilambangkan dengan NS. N itu banyaknya, S itu ruang sampel. Nah, NS jadi banyaknya ruang sampel. Contoh yang pertama, kita coba tentukan 2 buah koin dilempar sebanyak 1 kali. 2 koin ya dilempar ke atas 1 kali. Tentukan ruang sampel serta banyaknya ruang sampel. Ruang sampel apa? Seluruh kemungkinan. Jadi tentukan seluruh kemungkinan yang bisa terjadi ketika kita melemparkan 2 buah koin ke atas. Nah, coba ya. Koin 1 dan koin 2. Ini ada kemungkinan pertama. Kalau kita lempar koin 1 dan koin 2 bersamaan sebanyak 1 kali, kemungkinan pertama bisa aja muncul angka sama angka kan? Angka sama angka. Ada lagi kemungkinan lain? Ada, yaitu angka. Koin 1 muncul angka, koin 2 muncul gambar. Ada lagi? Ada ya? Maaf, 3 ya. Kemungkinan ketiga bisa aja muncul koin pertamanya apa nih? Koin pertama muncul gambar. Koin keduanya muncul angka. Selanjutnya yang keempat, koin pertamanya muncul gambar, koin keduanya muncul gambar. Nah, jadi kemungkinan pertama nih, koin 1 muncul angka, koin 2 muncul angka, maka jadi angka. Selanjutnya angka gambar. Selanjutnya gambar angka, lagi gambar. Nah, berarti ruang sampelnya apa aja? Ini ruang sampelnya ini angka-angka gitu ya. Angka gambar, gambar angka, gambar. Nah, banyaknya ruang sampel NS berarti ya. NS sama dengan berapa? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini sebagai ruang sampel. Seperti itu. Itu kalau 2 buah koin dilemparkan ya, maka ada 4 kemungkinan yang akan terjadi gitu. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. NS-nya ada 4. Nah, kalau misalkan 3 buah koin sekarang, 3 buah koin dilemparkan. Oke, kita coba buat ya. Ini koin 1, koin 2, koin 3. Oke, kemungkinannya ada kemungkinan 1. Koin pertama muncul angka. Jadi angka semua nih. Nah, kemungkinan kedua muncul gambar koin satunya. Koin 2-nya muncul angka. Seperti itu. Yang pertama ini nggak ada gambar sama sekali. Nah, kemungkinan kedua ada gambar di koin 1. Kemungkinan ketiga ada gambar di koin kedua. Muncul gambar 1 gitu ya dari 3 koin, yaitu di koin kedua. Nah, kemungkinan keempat sekarang. Oke, bagus. Angka, gambar. Nah, seperti itu. Kemungkinan lainnya adalah
Kan tadi kan koinnya muncul satu doang nih, ini muncul satu doang, ini muncul satu doang. Nah kemungkinan lainnya koinnya muncul dua, gambar, gambar, angka. Kemungkinan keenam, bagus, gambar, angka, gambar. Yang ketujuh, bagus, angka, gambar, gambar. Tuh ini muncul dua koin nih. Nah kemungkinan ke-8 yang terakhir, tiga-tiganya koin, gambar, gambar, gambar. Jadi kemungkinan pertama dia akan muncul angka, angka, angka. Kemungkinan kedua gambar, angka, angka. Selanjutnya angka, gambar, angka. Selanjutnya angka, angka, gambar. Selanjutnya gambar, gambar, angka. Oke, selanjutnya gambar, angka, gambar. Selanjutnya angka, gambar, gambar. Lagi gambar, 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 seperti itu. Nah inilah kemungkinannya. Inilah ruang sampelnya, angka, gambar, gambar, angka, dan seterusnya sampai gambar, gambar, gambar. Nah ditanya banyaknya ruang sampel, berapa banyaknya ruang sampel? Ada 8. Kenapa? Ada 8 kemungkinan yang mungkin terjadi seperti itu. Sebelum dilanjutkan, coba deh kalian perhatikan, kalau 2 buah koin sama 3 buah koin dilemparkan, itu nanti ruang sampelnya jadi beda. Kalau 2 buah koin ada NS-nya itu jadi 4. Kalau 3 buah koin NS-nya jadi 8. Kayak ini ya. Nih. Oke, 2 buah sama 3 buah koin. Ruang sampelnya jadi 4, ruang sampelnya jadi 8. 2 buah koin jadi, nah, gini. Ini 4 ternyata kita bisa membuat seperti ini. Kalau ada 3 buah koin juga kita buat seperti ini. Tapi kalau misalkan 4 buah koin bisa nggak dibuat seperti ini? Bisa, tapi akan lama seperti itu. Kalau misalkan 1000 buah koin dibuat seperti ini, kita buat kemungkinan satu-satu, apakah bisa? Itu juga kesulitan. Ternyata ada cara yang lebih mudah untuk menentukan banyaknya ruang sampel. Gimana tuh caranya? Kita lihat gini. 4 ini ternyata dapat dari 2 pangkat 2. 8 dapat dari, di mana ya tulisnya? Sini ya. 8 NS sama dengan 8 itu dapat dari 2 pangkat 3. Tuh seperti itu. Kok bisa jadi kayak gitu ya? Ternyata 2 ini menyatakan kemungkinan si koin ya. Kemungkinan bendanya dalam hal ini adalah koin. Koin kan cuma 2 kemungkinan ya, yaitu angka dan gambar. Jangan angka koma gambar ya, tapi tuliskannya angka atau gambar seperti itu. Angka atau gambar, cuma 2 kemungkinan dia, maka muncul angka 2 di sini. Terus pangkatnya kok 2, Pak? Pangkatnya 2 menyatakan apa tuh? Menyatakan banyaknya benda, banyaknya koin dalam hal ini. Koinnya ada berapa? 2 buah kan ya? Nah, berarti pangkatnya jadi 2. Sama kayak gini nih. Ini koinnya ada berapa? 3. Maka banyaknya atau pangkatnya jadi 3. Nah, banyaknya koin ada 3, maka pangkatnya ada 3. Nah, terus 2-nya dari mana? 2 seperti tadi, kemungkinan si bendanya. Bendanya apa? Bendanya koin. Kemungkinannya apa aja? Angka atau gambar. Muncullah 2 seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya 4 buah koin, maka NS-nya kita bisa buat nih. Berarti pertama bendanya dulu. Bendanya apa nih? Koin. Koin kemungkinannya ada berapa? 2 doang ya, angka atau gambar, maka 2. Ada berapa banyaknya koin? Ada 4. Nah, 2 pangkat 4 seperti itu. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Berarti kalau 4 buah koin dilemparkan akan muncul 16 kemungkinan atau 16 ruang sampel seperti itu. Jadi kita nggak perlu buat ini nih. Koin 1, 2, 3 kemungkinan apa aja yang mungkin terjadi gitu kan. Itu kalau 4 koin kan banyak, itu jadi 16. Apalagi nanti kalau 5 koin dan seterusnya. Jelas? Nah, intinya apa? Ingat,
kemungkinan benda dipangkatkan dengan banyaknya benda itu, gitu, untuk menentukan ruang sampel. Kita coba ya ke Oke, kita coba menentukan ruang sampel beberapa benda sekaligus. Satu buah koin sama satu buah dadu dilempar bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel NS berarti ya. NS-nya berapa gitu kan. Nah, kita lihat bendanya adalah satu koin dan satu dadu. Gitu kan ya. Nah, NS-nya bisa kita cari nih. Satu koin, bendanya apa? Koin. Koin berarti berapa kemungkinan? Dua kemungkinan. Ada berapa banyak bendanya? Bendanya ada satu doang nih, satu muncul sini. Banyaknya benda jadi pangkat, itu kan ya. Nah, dikali dengan apa nih? Dadu, bendanya kan dadu. Bendanya nih dadu nih. Dadu berapa kemungkinan kalau dadu? 6 ya, karena ada sisinya ada 6. Dipangkatkan seperti tadi, dipangkatkan dengan banyaknya benda cuma satu, banyaknya dadu cuma satu. Nah, seperti itu. Nah, muncullah 2 pangkat 1 sama 6 pangkat 1. 2 pangkat 1 2, 6 pangkat 1 6. Tinggal dikalikan aja. 2 kali 6 12. Berarti ada 12 ruang sampel gitu. Coba yang lain ya. Oke. 2 buah koin dan 1 buah dadu. 2 koin dan 1 dadu. Oke. Gampang banget nih. NS-nya koin, bendanya koin, berapa kemungkinan koin? 2. Dipangkatkan dengan apa nih? Banyaknya benda, banyaknya koin ada 2. Muncul di sini pangkat 2 seperti itu. Selanjutnya 1 buah dadu. Dadu berapa kemungkinannya? Kalau dadu bendanya 6 ya. Pangkatnya berapa? Banyaknya benda cuma 1, berarti pangkatnya 1. Nih muncul 1. Nah, seperti itu. Maka kita tinggal cari tahu hasilnya. 2 pangkat 2 4. 6 pangkat 1 6. 4 kali 6 bagus. Hasilnya adalah 24. Berarti NS-nya sama dengan 24. Gampang banget kan? Lanjut. Contoh 3, 2 koin dan 2 buah dadu. 2 koin dan 2 dadu. Wah, dengan cara yang sama nih. NS sama dengan koin. Bendanya koin 2. Berapa banyak bendanya? Ada 2, berarti pangkatnya 2. Dadu. Bagus, dadu 6 ya. Sisinya 6. Berapa banyak bendanya? Ada 2. Seperti itu. 2 pangkat 2 4. 6 pangkat 2 36. 36 kali 2. 36 kali 4 ya, maaf. 36 kali 2 aja 72. Nah, kali 2 lagi. 72 kali 2 144. Berarti 4 kali 36 adalah 144. Oh, seperti itu. Menentukan ruang sampel beberapa benda sekaligus tanpa harus kita list seperti sebelumnya nih, seperti yang ini nih. Seperti ini nih. Kita list kan capek kan, banyak kan, apalagi ada 144. Maka kita tinggal menentukan banyaknya ruang sampel. Oke, buat apa sih banyaknya ruang sampel? Nah, ruang sampel itu kita cari nih untuk menentukan peluang suatu kejadian. Ini NS, kalau kita nentuin peluang suatu kejadian, kita butuh NS, kita butuh NK. Seperti itu. Jika S adalah ruang sampel dan K adalah suatu kejadian, maka peluang kejadian K PK peluang kejadian K, NK banyaknya kejadian K, NS banyaknya anggota ruang sampel K atau seluruh kemungkinan. Jadi untuk nentuin peluang suatu kejadian, kalian butuh NK atau banyaknya kejadian sama NS atau ruang sampel. Seperti itu. Kita coba ya ke contoh soal nomor 1. 3 buah koin dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang A. Muncul 2 angka dan 1 gambar. B. Muncul gambar semua. 3 buah koin. Oke, kita cari ruang sampelnya dulu ya. Karena kalau mau cari peluang, kalian butuh ruang sampel, kalian butuh kebanyakan kejadian. Ruang sampelnya dulu aja kan 3 buah koin. Maka NS-nya 3 buah koin, 3 koin. Koinnya berapa kemungkinan? 2. Banyaknya ada 3, berarti pangkat 3. 2 pangkat 3 bagus 8.
2/3 8. NS nya ketemu nih 8 nih. Nah, kita coba yang soal 1, yang A. Muncul 2 angka dan 1 gambar. Muncul 2 gambar dan 1 angka, maaf. Oke. 2 gambar dan 1 angka. Berarti kan kejadian K itu anggotanya apa? Kalau 2 gambar, sebentar. Ini kurungnya pakai kurawal. Kan 3 buah koin dilemparkan ya, berarti 2 gambar dan 1 angka, kemungkinan pertama adalah gambar angka. Oke. Jadi kejadian K ini kan muncul 2 gambar 1 angka. Nah, kalau misalkan kita list gambar angka gitu kan, koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul gambar, koin ketiga muncul angka. Oke. Ada lagi nggak kemungkinan lain? Ada. Yang 2 gambar 1 angka. Oke. Koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul angka, koin ketiga muncul gambar. Tuh, seperti itu. Jelas? Oke, bagus. Selanjutnya, ada lagi nggak 2 gambar 1 angka? Ada ya. Koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar, ketiga muncul gambar juga. Nah, setelah itu selesai. Gambar angka, gambar. Seperti itu. Oke. Itu kejadian K. Nah, NK atau banyaknya kejadian K ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan seperti itu. Nah, berarti untuk nentuin peluang kejadian K dalam ini K itu muncul 2 gambar dan 1 angka, berarti NK per NS. NK-nya ada ya? NK-nya berapa? 3. NS-nya berapa? 8. Nah, maka peluangnya adalah 3/8. Seperti itu. Itu untuk menjawab soal yang A. Oke. Jelas? Oke. Selanjutnya kita coba yang B-nya. B-nya karena 3 buah sama-sama 3 buah koin, maka NS-nya tetap sama seperti yang tadi. NS-nya 8. Seperti itu. Nah, K-nya sekarang ini yang B ya. K itu kejadian muncul gambar semua. Oke. Nah, kalau kejadian K kita di list gitu ya, kejadian K, maka kemungkinannya cuma satu aja. Angka. Jadi koin 1, koin 2, koin 3 jadi angka. Jadi cuma satu kemungkinan. Angka semua. Maka NK atau banyaknya K sama dengan 1. Ini aja, gitu kan? NK 1. Maka kalau ditanya peluang kejadian K, gampang banget nih. NK dibagi dengan NS. NK-nya berapa? NK-nya 1, NS-nya 8. Nah, selesai deh. Dapat kalian peluang kejadian K. Gitu. Jadi yang pertama kalian harus cari NS-nya dulu. Nah, kalau NS-nya udah dapet, maka misalkan ada kejadian, misalnya aja dengan suatu huruf K misalkan ya. K sama dengan apa? Muncul gambar semua. Dari mana nih? Dari sini, dari soal B nih, muncul gambar semua. Nah, maka abis itu kalian list nih, muncul gambar semua ada berapa kemungkinan? Cuma satu kemungkinan kan ya. Nah, kalau cuma satu kemungkinan berarti kalian sudah dapat NK-nya. Baru dia masuk rumus peluangnya. Nah, rumus peluangnya tinggal masukin aja nilai-nilainya. Dapatlah kalian peluang. Seperti itu. Nah, coba nih. Ini soal yang lebih sulit sedikit. Contoh 2, sebuah pengurus komite olahraga terdiri atas 2 laki-laki dan 3 perempuan. Untuk mewakili pertemuan komite, akan dipilih 1 orang sebagai perwakilan. Tentukan peluang terpilihnya laki-laki untuk mewakili pertemuan tersebut. Oke. Ingat kalau ditanya peluang kita harus cari NS sama NK. NS-nya dulu. NS atau ruang sampel atau seluruh kemungkinan berarti apa? Ada berapa banyak orangnya? Totalnya, seluruhnya 2 laki-laki dan 3 perempuan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti NS-nya 5. Seluruh kemungkinan ada 5 orang gitu kan. Nah, selanjutnya misalkan kita kejadian K, ada kejadian K. Apa sih kejadian K? Terpilihnya laki-laki. Terpilihnya laki-laki. Nah, berarti ada berapa banyak kalau laki-lakinya?
N laki-lakinya ada 2 ya. Nah ini di sini ketahuan nih, laki-lakinya ada 2 orang, maka NK jadi 2. NK sama NS udah dapet, maka kita tinggal masuk ke rumus peluang ya. Peluang kejadian K sama dengan NK per NS. NK 2, NS 5 sama dengan 2 per 5 peluangnya. Gitu. Gampang banget ya. Oke, ke contoh ketiga. Suatu tas koper berisi uang yang dilengkapi dengan kunci pengaman yang terdiri atas 4 digit. Masing-masing digit merupakan angka 0 sampai 9. Berapa peluang seorang menemukan angka yang tepat sebagai kunci pembukanya? Oke. Kita nyari NS-nya dulu nih. NS. Kasusnya adalah ada kunci pengaman terdiri di atas 4 digit. Kalian pernah belajar juga mengenai kaidah perkalian gitu ya, atau filling slot, bahwa katanya kalau misalkan ada 4 digit berarti slotnya ada 4, terus slot-slot ini bisa diisi dengan angka 0 sampai 9. 0 sampai 9 berarti kan ada 10 angka ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 angka dong. Nah, kemungkinan pertama, digit pertama itu kan bisa dari 0 sampai 9. Berarti kemungkinan ada 10. Oke. Nah, digit kedua juga bisa 0 sampai 9 dong. Bisa aja angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 atau 9 gitu kan. Ini 10 kemungkinan juga. Begitu juga yang ini 10 kemungkinan. Ini 10 kemungkinan. Nah, berarti kalau kalian nyoba-nyoba ada berapa banyak kombinasi kunci pengaman ya. Maka ada 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 100 kali 10 1000 kali 10 10.000. Ada 10.000 kemungkinan kombinasi kunci-kunci dari 0 sampai 9 gitu. Jadi NS-nya itu ada 10.000. Jadi ini nentuin NS-nya pakai permutasi dia. Oke. Kalau tadi kan kelihatan ya di soalnya udah ada sebelum contoh-contoh sebelumnya. Tapi kalau contoh yang ini kalian nentuin banyaknya kemungkinan atau seluruh kemungkinan pakai permutasi. NS-nya dapat, NK-nya sekarang. NK-nya. K itu apa sih? K itu kejadian. Lihat berapa peluang seorang menemukan angka-angka yang tepat sebagai kunci. Jadi kalau misalkan dia punya koper berarti kunci pengamannya kan cuma satu doang kan ya. Kejadian menemukan kuncinya atau kombinasi kuncinya. Kejadian menemukan kombinasi kuncinya. Seperti itu. Nah, kejadian menemukan kombinasi kuncinya. Nah, berarti ada berapa banyak kunci yang benar? Kombinasi kunci yang benar. Nah, cuma satu doang ya. Dari 10.000 cuma satu doang password atau kunci yang benar, seperti itu. Nah, maka NK-nya cuma satu. Nah, sehingga peluang kejadian menemukan kunci kombinasi yang benar itu cuma NK per NS, yaitu NK-nya 1 per 10.000. Jadi kalau kalian nyoba-nyoba tuh itu koper itu mau dibuka sama kalian gak tahu kuncinya, kalian coba-coba, maka peluang kalian bener cuma 1 dibanding 1000. Karena apa? Karena cuma satu kunci atau password yang benar dari 10.000 yang bisa dicoba sama kalian gitu. Oke, sebagai latihan kalian bisa coba soal ini. Diketahui satu set kartu bridge. Kartu bridge itu kayak kartu remi gitu ya. Berjumlah 50 buah kartu, ini harusnya nih. Yang terdiri dari 13 buah kartu bergambar hati warna merah ya. 13 buah kartu bergambar wajik warna merah. 13 buah kartu bergambar sekop ya, hitam. 13 kartu bergambar cengkeh atau keriting ya, warna hitam. Nah, ke-13 kartu tersebut masing-masing 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jack, Queen, King, sama As. As ini kan kayak angka 1 kan ya, As. Nah, sebuah percobaan dilakukan mengambil satu buah kartu dari tumpukan kartu tersebut. Berapa peluang kejadian yang terambil itu yang A misalkan. Oke, saya kasih contoh nih yang pertama ya. Kartu As berwarna merah, NS nya dulu deh. NS kan seluruh kemungkinannya.
Seluruh kemungkinan ada berapa banyak kartu? 52. Maka NS-nya pasti 52. Kartu as berwarna merah. As warna merah itu apa aja? Kejadian dulu aja kita tulis ya. Kejadian terambil as merah. Nah, kalau as merah tuh as apa aja sih? As si hati gitu ya, sama as wajik. Nah, berarti NK-nya berapa nih? 1, 2. Cuma 2 as hati sama as wajik. Maka PK atau peluang kejadiannya NK per NS. NK-nya berapa? Bagus, NK-nya 2. NS-nya bagus, 52. Sederhanain bisa nggak? Bisa ya, 1 per berapa? 26. Seperti itu. Itulah dia peluang kejadian K, di mana kejadian K adalah kejadian terambil as merah. As merah ada 2, as hati sama as wajik gitu. Nah, untuk mengerjakan soal yang B, C, dan seterusnya, caranya sama, K-nya tetap aja K, kejadian apa tapi dia. Nanti kalian list, terus ada berapa banyak kejadian K-nya gitu. Oke. Contohnya gini. Terus, oh iya, NS-nya sama ya? NS-nya tetap sama 52, karena kartunya ada 52 buah kartu, seperti itu. Kartu bergambar wajik ada berapa? Nih, ada 13. Gitu kan? Kartu berwarna merah ada berapa? Nih, hati merah sama wajik merah. Dia totalin 13 tambah 13 bagus 26. Berarti NK-nya 26. Selanjutnya, kartu bernomor 8. Oke. 8 hati, 8 wajik, 8 as, 8 sekop. Berarti ada berapa banyak tuh? Cari tahu. Oke, cari peluangnya. Kartu bernomor ganjil. Nih, kalau satu set kartu nih. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9 ya. As enggak ya? As bukan angka, tapi gambar ya. 3, 5, 7, 9. Dari ada 4 di hati, 4 di wajik, 4 di sekop, 4 di cengkeh atau keriting. Berarti ada berapa banyak nih yang bernomor ganjil? Misalnya 3 hati, terus 5 hati gitu kan ya. Terus ada 7 hati, 9 hati. Ada lagi dengan 3 sekop, 5 sekop, 7 sekop, 9 sekop, dan seterusnya. Nah, itu ada berapa tuh nanti kartu bernomor ganjilnya? Oke, gak peduli dia warnanya merah atau hitam. Nah, kartu bernomor berwarna hitam, dia kartunya hitam, berarti kemungkinannya ada sekop sama si cengkeh atau keriting gitu kan. Nah, kartu bernomor hitam berarti nomornya kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu nomor ya. Kalau as bukan nomor, as itu masuk gambar. Kartu bernomor hitam berarti ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari cengkeh sama sekop. Nah, tinggal dihitung ada berapa banyak. Dibagi dengan NS. Semuanya dibagi dengan NS ya. Kalau mau cari peluang dibagi dengan NS. NS-nya ketahuan nih 52. Seperti itu. Nah, silahkan diselesaikan.